Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Sebentar lagi, Munarman, ex juru bicara Front Pembela Islam atau FPI, akan segera disidang. Munarman akan disidang terkait kasus terorisme. Nah, sidang perdana Munarman akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Desember 2021. Nah, sekedar mengingatkan kembali bagaimanakah perjalanan kasus Munarman hingga akhirnya dia ini ditahan. Jadi, Munarman dulu ini ditangkap oleh Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri di rumahnya di Tangerang Selatan pada tanggal 27 April 2021. Nah, masih ingat kan? Saat ditangkap, Munarman ini sempat meminta izin ingin memakai sandalnya. Tapi dia ini tetap digelandang oleh pihak Densus 88. Kasihan bener Munarman ini. Nah, Munarman ini ditangkap karena terkait dengan kegiatan baiat terhadap negara Islam Irak dan Suriah yang dilakukan di beberapa daerah, yaitu di Jakarta, Makassar, dan di Medan. Nah, dari kediaman rumahnya, Munarman pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa dan ditahan di rutan sejak tanggal 7 Mei 2021. Dan nanti pada tanggal 1 Desember 2021, Munarman akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, bukan hanya Munarman, ada juga pimpinan ex-FPI Rizik Syihab. Rizik ini saat ini sudah ditahan karena kasus-kasusnya, mulai dari kasus pelanggaran protokol kesehatan hingga kasus penyebaran berita bohong terkait hasil swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, terkait kasus hasil swab test, Rizik Syihab sebelumnya telah divonis 4 tahun penjara. Namun, Rizik ini kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya dia mendapatkan potongan hukuman menjadi 2 tahun penjara. Tapi masih ada lagi kasus yang menanti, yaitu termasuk kasus cat mesum. Nah, kelompok FPI ini memang tidak bisa berkutik semenjak adanya sosok Irjen Fadil Imran menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Jakarta ini bahkan relatif jauh lebih aman dan terkendali. Hal itu tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Sebagai Gubernur DKI yang mendapatkan banyak dukungan dari kelompok garis keras, Anies Baswedan ini justru seakan membiarkan atau bahkan memelihara kelompok-kelompok garis keras itu. Nah, ini kan aneh sekali, benar gak? Nah, saya masih ingat ketika ada kerumunan di acara pernikahan anak dari Rizik Syihab, pihak Satgas COVID-19 dan kepolisian ini seakan berjalan sendiri untuk menertibkan tanpa ada bantuan atau pihak yang terkait dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, pihak Pemprov DKI Jakarta ini seakan tidak mau ikut campur dalam urusan yang menyangkut terkait pentolan FPI Rizik Syihab. Nah, mengapa bisa demikian? Ya, tentu teman-teman semua sudah tahu jawabannya kan? Nah, dari kejadian itu sudah terlihat bagaimana lemahnya perlakuan Anies Baswedan terhadap kelompok FPI. Dia seakan tidak berdaya. Mungkin semua itu karena terkait hutang budi saat Pilkada DKI Jakarta. Kita tahu saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, Anies Baswedan lah yang didukung oleh kelompok garis keras itu. Makanya sekarang ini Anies Baswedan tidak berani berhadapan dengan kelompok FPI. Lawang Anies Baswedan bisa jadi gubernur saat ini, itu kan berkat dukungan dari FPI. Masa dia mau melawan FPI? Ya tidak beranilah. Nah, tapi beruntung di DKI Jakarta ada sosok Kapolda yang tegas dan berani. Coba kalau Kapoldanya ini tidak tegas, maka bisa saja kelompok FPI ini semakin merajalela di wilayah DKI Jakarta. Mereka bisa semakin jumawa dan merasa paling berkuasa. Tapi sayangnya mereka harus berhadapan dengan Irjen Fadil Imran yang urat takutnya ini sudah putus kalau menurut saya. Nah, mungkin saja kelompok FPI selama ini berpikir bahwasannya pejabat kepolisian di daerah ini selalu ingin mencari aman dan tidak ingin adanya kerusuhan di wilayahnya.
Karena jika sampai terjadi kerusuhan, maka imbasnya bisa dicopot dari jabatan. Itulah kenapa kelompok mereka ini sering menggunakan massa dan ancaman rusuh jika keinginan mereka ini tidak dipenuhi. Nah, tapi Rizik Syihab dan kelompoknya kali ini telah salah. Yang dihadapi itu adalah Irjen Fadil Imran. Nah, meski sering mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya dengan semboyan siap mati syahid, tapi Irjen Fadil ini tidak pernah gentar. Dia justru memberikan pesan, saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Karena kalau mau Jakarta aman, model-model begini harus diselesaikan. Begitu kata Fadil Imran. Nah, itulah pesan khusus buat Rizik Syihab dan kelompoknya yang merasa paling berkuasa. Hanya ada dua pilihan saat itu, menyerah atau akan dihabisi. Dan Rizik Syihab pun akhirnya menyerah. Ya iyalah menyerah, dia tentu tidak ingin merenggang nyawa begitu saja, betul nggak? Nah, apalagi 6 laskar pengawalnya ini sudah tewas di jalan tol. Nah, itulah yang membuat Rizik Syihab ini kemudian menjadi gentar dan kemudian dia menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Nah, mungkin dia baru sadar bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini tidak bisa dikertak. Ya sekedar informasi saja, pada tahun 2013 lalu, Irjen Fadil Imran ini pernah menangkap Hercules. Tahu kan, Hercules ini bukanlah preman yang ecek-ecek. Dia adalah penguasa Tanah Abang dan kabarnya dia mempunyai ribuan anak buah yang siap mati juga. Coba bayangkan. Nah, bahkan Hercules ini pernah ditembak matanya dengan jarak hanya 1 meter. Itulah kenapa mata kanannya saat ini cacat. Nah, coba bayangkan, preman sekelas Hercules saja ini bisa ditangkap tanpa ada keributan. Jadi kalau menangkap preman berdaster, ya harusnya jauh lebih gampang lah, bener nggak? Nah, coba perhatikan, anggota ormas perusuh seperti FPI, satu persatu ini mulai masuk jeruji besi. Bukan hanya Munarman, bahkan Rizik Syihab hingga menantunya ini juga masuk tahanan. Semua tindakan tegas terhadap kelompok FPI itu tidak terlepas karena adanya sosok penegak hukum yang tegas dan berani seperti Irjen Fadil Imran. Nah, harus diakui selain Kasat TNI Dudung Abdurrahman, sosok Irjen Fadil Imran ini adalah bagaikan mimpi buruk bagi kelompok ex-FPI pimpinan Rizik Syihab. Itulah mengapa belakangan ini Rizik meminta kepada simpatisannya untuk memboikot Dudung dan Irjen Fadil Imran. Sangat lucu sekali memang Rizik Syihab ini. Nah, harus diakui bahwa Dudung dan Irjen Fadil Imran adalah neraka dunia bagi Rizik Syihab dan simpatisannya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari terus dukung TNI Polri dan jaga NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.